Di tengah gemerlap kota dan silau kekayaan, Johan menemukan cinta sejatinya bukan pada perempuan sekelasnya, tapi pada gadis miskin yang mengajarkannya arti hidup yang sesungguhnya. Assalamualaikum sahabat Musafir Cerita. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Di tengah megahnya kota Bandung, dengan deretan gedung pencakar langit yang mencakar langit biru dan lalu lintas yang tak pernah sepi, hiduplah seorang pria muda bernama Johan Wiranata. Namanya dikenal di kalangan sosialita sebagai anak sematawayang dari pengusaha besar pemilik jaringan properti ternama di tanah Jawa. Hidup Johan tampak sempurna di mata siapapun. Ia tampan, cerdas, lulusan universitas luar negeri, dan tentu saja, pewaris kekayaan yang tak sedikit. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa diisi dengan barang-barang mewah atau pesta-pesta gemerlap yang rutin dihadirinya. Sejak kecil, Johan terbiasa dengan dunia yang dipenuhi kemudahan. Apa yang ia inginkan selalu ada. Mobil pertama saat ia berumur 17 tahun bukan sekadar mobil biasa, melainkan mobil sport edisi terbatas. Liburannya bukan ke pantai lokal atau taman kota, tapi ke Swiss atau Jepang bersama keluarga. Tapi semua itu lama-lama terasa hambar. Johan merasa hidupnya seperti boneka dalam etalase, tampak sempurna, namun hampa. Ia lelah melihat senyuman palsu, janji manis yang hanya dibalut kepentingan, dan perempuan-perempuan yang mendekatinya hanya karena embel-embel nama besar ayahnya. Sampai pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan sesuatu yang mengubah pandangannya tentang hidup. Hari itu, Johan mengikuti kegiatan sosial rutin yayasan keluarganya. Ia datang bukan karena ingin, tapi karena tuntutan. Biasanya ia hanya sekadar hadir, berfoto, lalu pulang sebelum matahari tenggelam. Namun hari itu berbeda. Entah angin apa yang membuatnya ingin benar-benar turun tangan, melihat dari dekat kehidupan masyarakat yang tak seberuntung dirinya. Saat menyusuri gang kecil di pinggiran kota Bandung, matanya tertumbuk pada sosok gadis muda yang sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi cara gadis itu menunduk saat bicara, menyapa dengan senyum tulus, dan mengucap terima kasih dengan suara lembut, membuat hatinya seperti disentuh sesuatu yang asing dan hangat. Gadis itu bernama Rizka Nurhaliza. Bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang penjaga warung kelontong kecil milik tetangga, tinggal di rumah sempit berlantai semen bersama ibunya yang sakit-sakitan. Usianya baru 20 tahun, tapi beban hidupnya tak ringan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja saat Rizka duduk di bangku SMP. Sejak itu, ia berhenti sekolah dan mulai bekerja apapun yang halal demi membantu ibunya. Pagi ia menjaga warung, siang menjadi asisten rumah tangga, malam kadang menerima jahitan dari tetangga. Tapi meski hidupnya keras, Rizka selalu tersenyum. Ia tak pernah mengeluh. Yang penting halal dan bisa bantu ibu, katanya saat Johan pertama kali bertanya tentang kehidupannya. Dari pertemuan pertama itu, Johan tak bisa berhenti memikirkan Rizka. Ia tak tahu kenapa. Padahal ia terbiasa dikelilingi perempuan cantik, berpakaian mewah, dan berdandan sempurna. Tapi Rizka, polos, sederhana, bahkan sepatu yang ia pakai sudah berlubang di bagian sol. Namun dari caranya bicara, Johan merasakan ketulusan yang selama ini hilang dari hidupnya. Rizka tak tahu siapa Johan sebenarnya. Ia memperlakukannya seperti orang biasa, tanpa pura-pura, tanpa pujian palsu. Hal itulah yang membuat Johan merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Rizka tidak memperlakukannya sebagai anak orang kaya, tapi sebagai manusia biasa. Lama-kelamaan, Johan semakin sering datang ke kawasan itu, bahkan tanpa agenda yayasan. Ia mengaku sebagai relawan, dan diam-diam hanya ingin melihat senyum Rizka. Awalnya Rizka heran, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa dengan kehadiran pemuda ramah itu. Mereka mulai banyak berbicara, tertawa, dan saling bercerita. Dari percakapan-percakapan sederhana di depan warung, terbangunlah ikatan yang tak bisa dijelaskan.
Rizka mengagumi kerendahan hati Johan yang tak terlihat seperti pria kaya raya. Sementara Johan kagum pada ketegaran Rizka yang menjalani hidup dengan kepala tegak meski dunia terasa berat. Namun cinta mereka bukan tanpa rintangan. Ketika Johan akhirnya menyatakan perasaannya, Rizka terdiam. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia sadar jurang yang membentang di antara mereka terlalu dalam. Ia tahu siapa Johan dan siapa dirinya. Ia bukan perempuan dari keluarga terpandang. Ia tak punya gelar, harta, apalagi warisan. Yang ia punya hanya cinta, dan bagi Rizka, cinta saja tak cukup untuk menyatukan dua dunia yang terlalu jauh. Johan, aku takut jadi batu yang mencoreng keluargamu. Aku hanya gadis miskin. Dunia kita terlalu berbeda, katanya sambil menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Tapi bagi Johan, justru karena perbedaan itulah ia yakin cintanya pada Rizka bukan cinta yang dangkal. Ia sudah kenyang dengan perempuan yang mendekatinya karena kekayaan. Dan kini, saat ia akhirnya menemukan cinta yang tidak memandang merek baju, mobil, atau saldo bank, ia tak ingin melepasnya. Aku nggak butuh dunia mereka, Riz. Aku hanya butuh kamu tetap jadi dirimu. Ramah, jujur, dan sopan. Itulah yang membuatku jatuh cinta. Rizka menatap mata Johan. Di sana ia melihat kesungguhan, bukan rayuan. Ia melihat perjuangan, bukan permainan. Tapi tetap saja, hati kecilnya terus berbisik. Apakah cinta ini bisa bertahan? Apakah rasa cukup bisa melawan stigma sosial, cibiran keluarga Johan, dan kehidupan keras yang mungkin akan mereka jalani? Namun pertanyaan-pertanyaan itu tak menghentikan cinta. Mereka mulai menjalani hari-hari bersama, dalam diam, dalam doa, dan dalam harapan bahwa cinta sejati tak pernah salah memilih. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu menjadi titik balik dalam hidup Johan. Ia tahu keputusannya tidak akan mudah diterima. Ia tahu dunia tempatnya berasal, dunia yang penuh gengsi dan harga diri, tak akan pernah bisa menerima Rizka begitu saja. Tapi bagi Johan, perasaan yang ia rasakan pada Rizka bukan hal main-main. Cinta itu tumbuh dari kekaguman, ketulusan, dan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan logika. Ia mencintai Rizka bukan karena keindahan rupa atau status sosial, tapi karena caranya menjalani hidup, caranya menghormati orang lain, dan caranya mencintai tanpa pamrih. Namun kenyataan tidak pernah sesederhana harapan. Ketika Johan dengan jujur menceritakan tentang Rizka kepada ibunya, langit seakan runtuh. Di ruang tamu besar yang biasanya tenang, pecahlah amarah yang belum pernah Johan lihat sebelumnya. Ibu Johan, Nyonya Retno, adalah wanita elegan yang terbiasa dengan kehidupan papan atas. Ia selalu merancang masa depan Johan dengan standar tinggi, termasuk urusan cinta dan pernikahan. Kau bercanda, Johan? Gadis miskin itu? Bahkan aku yakin dia cuma pengincar warisanmu, katanya tajam. Suara tingginya menggema sampai ke lantai atas rumah besar mereka. Johan berusaha menjelaskan. Ia mencoba meyakinkan ibunya bahwa Rizka bukan seperti yang ia pikirkan. Tapi semakin Johan berbicara, semakin ibunya terluka. Baginya, ini bukan hanya soal cinta, tapi soal harga diri keluarga. Ayahmu membangun nama baik keluarga ini dengan susah payah. Lalu sekarang kau ingin merusaknya dengan menikahi gadis dari gang sempit yang bahkan tidak tamat SMA, kata ibunya. Air mata mulai membasahi pipinya. Tapi air mata itu bukan air mata haru, melainkan kecewa yang dalam. Perdebatan itu berlangsung berhari-hari. Johan tetap bersikeras. Ia bahkan mulai absen dari beberapa pertemuan penting perusahaan, memilih lebih banyak waktu untuk merenung dan bertemu Rizka. Ia tahu keputusannya akan memotong banyak kemewahan dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan, hidup bersama wanita pilihan ibunya tapi tanpa cinta yang tulus. Rizka mungkin miskin, tapi ia membuat hati Johan merasa cukup. Dan bagi Johan, kebahagiaan bukan ditentukan oleh saldo rekening, tapi oleh siapa yang ada di sampingnya saat dunia terasa berat. Sementara itu, di sisi lain,
Rizka juga tidak tenang. Setelah pengakuan Johan dan rencana seriusnya, ia jadi lebih sering termenung. Ia tahu kemana arah hubungan ini akan dibawa, dan itu membuatnya cemas. Ia bukan perempuan yang mudah goyah, tapi kali ini ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Ia khawatir akan menyakiti Johan, juga takut menjadi sumber kehancuran bagi hubungan Johan dan ibunya. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, memandangi langit-langit kamarnya yang mulai berjamur, membayangkan seperti apa dunia yang akan ia masuki jika benar-benar bersama Johan. Ibunya, Bu Rini, menyadari perubahan sikap Rizka. "Kamu jatuh cinta sama anak orang kaya itu, ya?" tanyanya suatu malam sambil memijat kakinya sendiri. Rizka hanya terdiam, tapi air matanya mewakili jawabannya. Bu Rini memeluk anak semata wayangnya itu. "Nak, cinta memang indah, tapi dunia tidak selalu adil pada orang seperti kita. Kalau kamu memang ingin bersamanya, jangan pernah minta dikasihani. Berdirilah di sampingnya, bukan di belakangnya. Jangan biarkan orang lain bilang kamu cuma numpang hidup. Kalau kamu mencintainya, buktikan kalau kamu bisa berdiri tegak." Kata-kata itu tertanam dalam di hati Rizka. Ia mulai mengubah caranya memandang hubungan mereka. Ia tahu, jika ia ingin diterima, ia harus membuktikan bahwa ia layak. Bukan karena harta, tapi karena kepribadian dan kerja keras. Ia pun mulai merancang usaha kecil-kecilan. Dengan uang tabungan seadanya, Rizka membuka usaha kue rumahan bersama ibunya. Ia belajar dari internet, menonton video tutorial, mencoba resep, dan mengantar pesanan sendiri. Meski awalnya hanya tetangga sekitar yang membeli, tapi dari mulut ke mulut, kue buatan Rizka mulai dikenal. Johan yang melihat semangat itu, semakin yakin bahwa cintanya tidak salah tempat. Namun badai belum berlalu. Di sebuah acara keluarga besar, kabar tentang kedekatan Johan dan Rizka tersebar. Tantenya, sepupunya, bahkan kerabat jauh yang tidak terlalu akrab pun ikut mencibir. "Johan itu bisa dapat siapapun, kenapa malah nyangkut sama anak penjaga warung?" kata salah satu sepupunya sambil tertawa kecil. Tak sedikit yang menyebut Rizka sebagai perusak keluarga, sebagai perempuan licik yang menjebak Johan. Padahal Rizka bahkan tidak pernah meminta apapun. Ia bahkan tidak pernah minta Johan datang dalam hidupnya. Johan tidak tinggal diam. Dalam satu kesempatan, di hadapan keluarga besarnya, ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Jika mencintai perempuan jujur, tulus, dan pekerja keras dianggap memalukan, maka saya lebih memilih hidup memalukan daripada hidup berpura-pura." Ucapan itu membungkam banyak mulut. Tapi di balik keberanian itu, Johan tahu apa konsekuensinya. Tak lama setelah itu, ayahnya memanggilnya dan menawarkan dua pilihan. Tetap bersama Rizka namun keluar dari perusahaan dan warisan, atau meninggalkan Rizka dan kembali pada jalur yang telah direncanakan. Tanpa ragu, Johan memilih keluar. Ia tinggalkan kenyamanan rumah besar dan mulai hidup mandiri di sebuah rumah kontrakan kecil. Ia membawa sebagian kecil tabungannya, dan dengan bekal ilmu properti yang ia miliki, ia membuka jasa konsultasi lepas. Kliennya tidak sebanyak saat ia bersama perusahaan ayahnya, tapi ia merasa lebih tenang. Di sisi lain, Rizka yang kini makin sibuk dengan usaha kuenya, tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia tidak pernah menuntut apapun. Bahkan ketika Johan datang dengan motor butut hasil pinjaman temannya, Rizka tetap menyambutnya dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Hari-hari mereka dipenuhi kesederhanaan. Mereka makan malam dengan nasi telur dan sambal buatan sendiri. Mereka duduk di tikar lusuh sambil bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Tidak ada AC, tidak ada mobil mewah, tidak ada jam tangan mahal. Tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibeli oleh siapapun, ketulusan. Ketulusan yang membuat mereka saling menguatkan, bahkan ketika dunia seolah ingin menjatuhkan. Satu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Johan memeluk Rizka erat-erat. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Kamu tahu, Riz, kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan memilihmu. Karena denganmu, aku merasa cukup. Bukan karena kamu sempurna,
tapi karena kamu nyata." Rizka terdiam, lalu membalas pelukan itu dengan air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru karena akhirnya ia merasa dicintai bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya. Setelah melewati badai penolakan dari keluarga dan kehidupan mewah yang ditinggalkan, kehidupan baru Johan dan Rizka pun benar-benar dimulai. Mereka resmi menikah dalam sebuah acara yang sangat sederhana, hanya dihadiri oleh tetangga sekitar dan keluarga dekat dari pihak Rizka. Tak ada gedung mewah, tak ada gaun rancangan desainer ternama, bahkan mas kawinnya hanya seperangkat alat salat dan cincin emas tipis. Tapi di mata mereka, itulah hari paling indah dalam hidup. Air mata bahagia mengalir ketika Johan mengucap ijab kabul dengan lantang, dan pelukan erat dari Bu Rini membuat Rizka tak bisa menahan tangis. Dalam pelukan ibunya yang kurus dan renta itu, Rizka merasa akhirnya mendapat restu dari langit dan bumi. Hari-hari setelah pernikahan mereka penuh dengan perjuangan. Rumah kontrakan mereka hanya berukuran 4x6 meter, berdinding triplek dan beratapkan seng. Ketika hujan turun, suara rintik di atap terdengar seperti genderang. Kadang bocor, dan mereka harus menadah air dengan ember di sudut ruangan. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Malam-malam mereka lalui dengan menyalakan lilin karena listrik sempat diputus sementara. Di tengah kesulitan itu, Johan tetap menjadi suami yang penuh cinta. Ia tak segan membantu mencuci piring, menyapu lantai, bahkan ikut membantu Rizka membungkus pesanan kue yang semakin hari semakin ramai pembelinya. Rizka sendiri mulai dikenal di kampungnya bukan hanya karena kebaikan hati, tetapi karena kegigihannya. Meski ia baru menikah, ia tetap tidak berhenti bekerja. Kue bolu kukus buatannya digemari banyak orang, bahkan mulai dipesan untuk hajatan dan acara pengajian. Ia bekerja dari dini hari, mulai dari mencuci loyang, menyiapkan bahan, sampai mengantarkan sendiri pesanan. Kadang ia naik angkot, kadang jalan kaki berpeluh keringat. Tapi satu yang tidak pernah berubah, senyumnya tetap sama. Ia tetap menyapa siapapun dengan hangat, menolak dibayar lebih, dan tak pernah melupakan untuk mengucapkan terima kasih. Ketulusan itu pula yang membuat banyak orang mulai menghargai keberadaannya sebagai istri Johan. Namun dunia luar tidak semuanya menerima dengan lapang. Masih ada orang-orang yang mencibir. Teman-teman Johan dari dunia lamanya sering mengiriminya pesan bernada sinis. "Kau buang dunia hanya untuk gadis pasar," kata salah satu pesan yang tak sengaja dibaca Rizka. Saat itu, Rizka hanya terdiam, namun senyumnya perlahan pudar. Di malam hari, ia memandangi Johan yang tertidur lelap di lantai beralaskan tikar dan menyelimutinya dengan selimut tipis. Ia menahan air mata, tak ingin Johan tahu betapa hatinya mulai merasa bersalah. Bukan karena cinta mereka salah, tapi karena ia merasa tak bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi suaminya. Di tengah pergulatan batin itu, datanglah cobaan lain. Bu Rini, ibu Rizka, tiba-tiba jatuh sakit. Diagnosanya cukup berat, komplikasi paru-paru dan jantung lemah. Rizka panik. Tabungan mereka tidak banyak, sementara biaya pengobatan di rumah sakit sangat besar. Johan pun mengambil langkah cepat. Ia menjual satu-satunya barang berharga yang ia bawa dari rumah orang tuanya, jam tangan pemberian almarhum ayahnya. Jam tangan itu adalah simbol status, simbol masa lalu yang ia tinggalkan. Namun kini, tanpa ragu, ia menukarnya demi satu hal, menyelamatkan ibu mertuanya. Saat Rizka tahu tentang hal itu, ia tak kuasa menahan tangis. Ia bersimpuh di hadapan Johan, memeluk lutut suaminya sambil berkata, "Kenapa kamu selalu mau berkorban seperti ini untuk aku?" Johan hanya tersenyum, mengusap rambut Rizka yang mulai kusut karena kelelahan. "Karena aku menikah bukan hanya dengan kamu, tapi dengan keluargamu juga. Ibumu sudah melahirkan perempuan yang paling tulus dalam hidupku. Aku hanya membalas sedikit dari apa yang sudah ia berikan padaku." Waktu terus berjalan. Meski banyak tantangan, cinta mereka justru semakin kuat. Suatu hari, sebuah kesempatan besar datang. Seorang pelanggan tetap kue Rizka ternyata memiliki saudara yang bekerja di hotel berbintang. Ia menyarankan agar Rizka mencoba menitipkan kue buatannya untuk disajikan dalam menu sarapan hotel.
Awalnya Rizka ragu. Ia takut hasil kuenya tidak sebanding dengan kue-kue mahal dari toko ternama. Tapi dengan dorongan Johan, ia memberanikan diri. Ia membuat 30 loyang bolu pandan kukus dan 15 toples kue kering. Johan mengantarnya dengan sepeda motor bekas mereka, melawan hujan dan genangan air yang membuat roda sulit bergerak. Dan keajaiban pun benar-benar datang. Kue buatan Rizka diterima dengan baik. Bahkan pihak hotel menawarkan kerja sama tetap. Rizka terharu, bukan karena penghasilan yang meningkat, tapi karena jerih payahnya mulai dihargai oleh dunia yang dulu memandangnya sebelah mata. Sejak saat itu, pesanan kue membludak. Rizka mulai mempekerjakan 2 tetangganya untuk membantu produksi. Johan pun ikut turun tangan setiap pagi, mencuci loyang dan menyusun kue dalam kemasan. Mereka tidak malu bekerja keras, karena mereka tahu setiap tetes keringat itu adalah bukti cinta mereka yang nyata. Namun, sebesar apapun cinta, selalu ada bayang-bayang masa lalu yang mencoba masuk. Suatu malam, Johan menerima panggilan dari ibunya. Sudah hampir 1 tahun mereka tak berbicara. Kali ini, suara ibunya terdengar lebih tenang, tidak seperti sebelumnya yang penuh amarah. "Nak, Mama kangen," kata suara di ujung telepon. Johan terdiam. Dadanya bergemuruh. Rizka nggak pernah salah. Kalau ada yang salah, itu mungkin aku, karena aku terlalu memilih jalan yang berbeda. Suara Johan bergetar. "Mama salah. Nak, Mama terlalu takut kehilangan kamu." Padahal Mama nggak pernah coba kenal Rizka. Suara itu melemah, diiringi isak tangis dari seberang. Malam itu, air mata Johan jatuh tanpa suara. Ia tahu, inilah jawaban dari doa-doa yang Rizka panjatkan setiap malam. Tak lama setelah itu, Nyonya Retno datang diam-diam ke rumah kontrakan mereka. Ia datang bukan dengan mobil mewah, tapi naik taksi dan membawa 2 kotak berisi oleh-oleh. Wajahnya lelah tapi lembut. Saat Rizka membukakan pintu, ia sempat terdiam. Tapi alih-alih sinis, "Nyonya." Retno tersenyum. "Kamu Rizka ya? Maaf ya, Ibu pernah menilai kamu tanpa kenal siapa kamu sebenarnya." Dan pelukan pun terjadi. Hangat, dalam, dan penuh pengampunan. Sejak saat itu, hubungan Johan dan ibunya kembali membaik. Ia mulai menerima kenyataan bahwa cinta sejati tak bisa diukur dengan uang atau status. Ia juga mulai sering datang, bahkan membantu mempromosikan bisnis kue Rizka melalui kenalan-kenalan lamanya. Perlahan, hidup Johan dan Rizka mulai naik 1 level. Mereka bisa menyewa rumah yang lebih layak, bahkan membeli motor baru dari hasil usaha sendiri. Namun satu hal yang tak pernah berubah, kesederhanaan mereka. Mereka tetap makan malam di lantai, tetap menyisihkan sebagian pendapatan untuk tetangga yang kesusahan, dan tetap menjaga doa mereka agar tak sombong saat hidup mulai membaik. Pada suatu sore, di bawah langit Bandung yang jingga, Johan duduk bersama Rizka di teras rumah kecil mereka. Johan menggenggam tangan Rizka, lalu berkata, "Kita mungkin bukan pasangan paling sempurna. Tapi aku bersyukur Tuhan mengirim kamu di hidupku. Karena sejak bersamamu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang bisa kita miliki, tapi tentang siapa yang tetap di sisi saat dunia menjauh." Dan Rizka hanya tersenyum. Senyum yang sama, sejak pertama kali Johan melihatnya di gang sempit bertahun lalu, senyum yang akhirnya mengubah hidup Johan selamanya. Waktu terus berjalan. 3 tahun telah berlalu sejak Johan dan Rizka memulai kehidupan rumah tangga mereka dari nol. Dari sebuah rumah kontrakan yang hampir roboh, hingga kini mereka menempati rumah kecil hasil jerih payah sendiri, meski sederhana, tapi nyaman dan penuh cinta. Dindingnya berwarna krem lembut. Jendela-jendelanya terbuka menghadap taman kecil hasil tangan Rizka yang setiap pagi ia siram dengan penuh kesabaran. Di sudut ruang tamu, terpajang foto pernikahan mereka yang dicetak dengan harga murah tapi penuh makna. Dan yang paling berharga, tawa anak kecil berusia 2 tahun yang berlari ke sana kemari memanggil, "Bunda, Ayah," dengan suara cemprengnya. Namanya Akil Johan Rizky, buah cinta yang dulu banyak diragukan orang, tapi kini menjadi cahaya terang di tengah keluarga kecil itu.
Kehadiran Akil membawa warna baru dalam kehidupan mereka. Malam-malam yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara tangisan bayi, mainan yang berserakan, dan tawa lepas Rizka saat memandikan anaknya. Johan, meskipun lelah bekerja, selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan Akil sepulang kerja. Ia sering mengejar anaknya keliling rumah dengan pura-pura jadi monster, atau mendongeng sebelum tidur dengan suara lucu-lucuan yang membuat Akil tertawa cekikikan. Kebahagiaan itu sederhana, tidak mewah, tidak glamor, tapi sungguh nyata dan menghangatkan hati. Namun, kehidupan tak selalu soal tawa dan pelukan. Di balik kebahagiaan itu, mereka tetap diuji. Bisnis kue Rizka sempat mengalami penurunan saat pandemi melanda. Pesanan menurun drastis, bahan baku melonjak, dan bahkan sempat ada bulan di mana mereka hanya bisa makan seadanya, nasi dengan garam dan telur rebus yang dibagi dua. Tapi bukan Johan namanya kalau ia menyerah. Ia mulai menjual jasa desain rumah murah secara daring, memanfaatkan keahliannya yang dulu ia pelajari di kampus luar negeri. Meski awalnya sepi, ia terus bersabar, belajar algoritma media sosial, membuat konten sederhana, dan dari situ perlahan klien mulai berdatangan. Melihat suaminya bekerja hingga larut malam di depan laptop tua, Rizka tak kuasa menahan haru. "Kamu nggak capek, Mas?" tanya Rizka suatu malam, menyodorkan segelas teh manis hangat. Johan hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau lelah ini demi kamu dan Akil, capeknya jadi ibadah, Riz." Kata-kata itu bukan sekadar romantis. Itu adalah bentuk cinta yang matang, yang tumbuh dari pengorbanan, bukan sekadar kata manis belaka. Perlahan tapi pasti, usaha mereka mulai stabil lagi. Bahkan Johan mulai mendapat proyek kecil dari luar kota, dan hasilnya cukup untuk membeli motor baru serta memperluas dapur agar Rizka bisa produksi kue dalam jumlah besar. Mereka tak pernah menyangka, dari cinta yang dulu diragukan, mereka bisa membangun segalanya dengan pondasi yang kuat. Dan yang lebih luar biasa, semua itu tanpa mengemis bantuan dari keluarga Johan. Mereka membuktikan bahwa cinta yang dibangun dari niat tulus dan usaha bersama, mampu menembus sekat sosial manapun. Hubungan dengan Nyonya Retno, ibu Johan, juga semakin erat. Ia yang dulu keras dan menolak, kini justru sering datang menjenguk cucunya sambil membawa mainan dan makanan. Ia bahkan pernah berkata, "Kalau saja dulu Mama tahu Rizka sebaik ini, Mama nggak akan sebegitu kerasnya." Dan Rizka hanya membalas dengan senyum tulus. "Saya pun bersyukur ibu mau membuka hati," jawabnya, lalu memeluk mertua yang dulu pernah mencibirnya sebagai gadis gang sempit. Tak lama kemudian, Johan mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar kewirausahaan. Ia diminta untuk membagikan kisah hidupnya, dan di sana, di hadapan ratusan orang, ia berdiri tegak dengan suara mantap. "Saya bukan orang miskin. Saya lahir kaya raya. Tapi saya pernah merasa paling miskin saat dikelilingi orang-orang palsu yang hanya peduli pada uang saya. Hingga akhirnya saya bertemu seorang perempuan. Ia tidak punya apa-apa. Tapi dari dia saya belajar apa itu cukup. Apa itu cinta yang tidak ditukar dengan harta. Saya tinggalkan semua kenyamanan karena saya ingin tahu rasanya dicintai sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris kekayaan. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk pamer, tapi untuk bilang bahwa cinta sejati tidak pernah melihat saldo bank, tapi melihat siapa yang tetap menggenggam tangan kita saat kita tidak punya apa-apa," ujar Johan disambut tepuk tangan panjang. Di barisan depan, Rizka duduk dengan Akil di pangkuannya. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap suaminya dengan penuh bangga, bukan karena Johan telah berhasil secara materi, tapi karena pria itu tetap rendah hati dan tak pernah berubah. Di belakang mereka, Nyonya Retno juga hadir. Kali ini, ia tak menyembunyikan senyumnya. Ia tahu, anaknya telah memilih dengan benar, meski jalannya penuh luka di awal, tapi berakhir dengan penuh berkah. Setelah seminar itu, nama Johan dan Rizka mulai dikenal luas. Banyak media lokal menyoroti kisah inspiratif mereka. Namun mereka tak terbuai. Mereka menolak banyak undangan televisi nasional, karena tidak ingin kisah mereka dijadikan komoditas. "Kita cukup dikenal di mata orang-orang yang benar-benar peduli, Mas,"
Kita nggak butuh panggung besar untuk merasa cukup, kata Rizka saat ditawari tampil di acara talk show. Johan hanya mengangguk dan berkata, cukup panggung kecil kita di rumah ini, Riz. Panggung di mana cinta dan perjuangan kita setiap hari dipentaskan dengan jujur. Tahun keempat pernikahan mereka, datang kejutan yang tak disangka. Rizka dinyatakan hamil anak kedua. Kabar itu membuat seluruh keluarga bersuka cita. Akil yang mulai besar, melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, aku mau punya adik. Dan Johan memeluk istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa dari seorang gadis sederhana yang dulu hampir ia lepas karena tekanan keluarga, kini ia membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kehangatan. Malam itu, di bawah langit Bandung yang mulai dipenuhi bintang, mereka duduk di halaman belakang rumah, beralaskan tikar dan ditemani secangkir teh dan camilan buatan Rizka. Akil sudah tertidur, dan suara jangkrik jadi latar suasana hening itu. Rizka menyandarkan kepalanya di bahu Johan. Mas, terima kasih ya, karena nggak pernah nyerah sama aku, katanya pelan. Johan membalas dengan mengusap kepala istrinya. Aku yang harusnya bilang terima kasih. Karena kamu, aku tahu bahwa cinta sejati tidak datang dari pesta mewah atau kata manis. Tapi dari dapur kecil kita, dari peluh yang kita bagi, dari doa-doa malam yang kita panjatkan bersama. Mereka saling bertatapan, dan dalam diam itu, ada janji yang terucap tanpa kata-kata, bahwa apapun yang terjadi ke depan, mereka akan selalu saling menggenggam. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena mereka memilih untuk bertahan.